Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas 12 akuntansi 1 dengan saya Karina Julfiani. Saya Amelia Kustiani. Saya Jenita Lemharani. Saya Fatmawati. Saya Ani Padela. Di sini kami akan menjelaskan teks editorial yang berjudul Gedung Kesenian Tasikmalaya, Pusat Seni yang Merindukan Sentuhan Baru. Selamat menyaksikan. Gedung Kesenian Tasikmalaya yang dulunya menjadi simbol kreativitas dan kebudayaan kini menghadapi berbagai permasalahan yang mengancam keberadaannya. Seiring dengan perkembangan zaman, gedung ini telah terabaikan dengan infrastruktur yang semakin menurun dan kurangnya program seni yang inovatif. Hal ini mengakibatkan minimnya aktivitas seni dan budaya di dalamnya, yang berdampak langsung pada seniman lokal sehingga kehilangan ruang untuk berkarya. Kurangnya dukungan dari pemerintah dan masyarakat membuat gedung kesenian ini tidak mampu beradaptasi dengan kebutuhan dan aspirasi generasi muda. Sementara kota-kota lain mulai menggeliat dengan kegiatan seni yang dinamis, Tasikmalaya justru terlihat tidak berkembang. Akibatnya, potensi seni yang kaya di kota ini terancam punah. Isu ini tidak hanya berkaitan dengan fisik gedung, tapi juga mencerminkan ketidakpedulian terhadap nilai seni dan budaya lokal. Untuk itu, perlu ada perhatian serius dan langkah konkret untuk menghidupkan kembali Gedung Kesenian Tasikmalaya dengan seni yang inovatif dan inspiratif bagi seluruh masyarakat. Gedung Kesenian Tasikmalaya merupakan salah satu fasilitas yang penting untuk pengembangan budaya dan seni di kota Tasikmalaya. Maka dari itu, revitalisasi Gedung Kesenian Tasikmalaya ini tidak hanya menjadi kebutuhan, tetapi sebuah keharusan. Namun sayangnya, keadaan Gedung Kesenian Tasikmalaya ini telah terabaikan, sehingga mencerminkan kurangnya perhatian pemerintah dan masyarakat terhadap potensi seni lokal. Kritik ini mencuat karena Gedung Kesenian Tasikmalaya yang seharusnya menjadi tempat bernaung bagi kreativitas dan juga bukan hanya dijadikan sebagai bangunan kosong saja. Revitalisasi ini bukan hanya soal perbaikan fisik, tetapi juga untuk mengembangkan seni di Tasikmalaya. Dengan dukungan yang tepat, Gedung Kesenian Tasikmalaya ini dapat menjadi tempat bagi para seniman untuk berkarya, berkolaborasi, dan mengekspresikan diri. Penilaian terhadap kondisi saat ini menunjukkan bahwa tanpa inovasi dan pengelolaan yang baik, Gedung Kesenian Tasikmalaya ini akan semakin kehilangan relevansi daerah di mana seni dan budaya sedang berkembang pesat. Tidak ada alasan lagi bagi Gedung Kesenian Tasikmalaya ini untuk tetap statis. Jika dibiarkan, gedung ini berisiko menjadi monumen yang terasing dari kehidupan sosial dan budaya kota. Tanpa langkah konkret, Gedung Kesenian Tasikmalaya ini akan semakin terpinggirkan. Sebaliknya, apabila dikelola dengan baik, Gedung Kesenian Tasikmalaya ini dapat menjadi magnet bagi para seniman, investor, dan pengunjung. Hal ini akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan sosial di Tasikmalaya. Pembaruan gedung kesenian akan memberikan ruang yang lebih layak bagi seniman untuk mengekspresikan karyanya dan bagi masyarakat untuk menikmati seni. Fasilitas yang memadai akan membantu mengembangkan apresiasi seni dan budaya lokal, serta menginspirasi generasi muda untuk ikut terlibat. Gedung kesenian yang representatif akan memperkuat citra Tasikmalaya sebagai kota yang peduli pada pelestarian budaya dan mendukung industri kreatif. Hal ini dapat menjadi simbol kebanggaan masyarakat dan daya tarik bagi investor di sektor kreatif. Tanpa strategi yang baik, ada risiko di mana gedung ini akan menjadi terbengkalai jika tidak ada acara rutin atau kurangnya pengelolaan yang baik, dan jarang dipakai akan menjadi beban biaya perawatan. Ibu boleh perkenalkan diri? Kenalkan, nama Ibu Dian. Nama panggilan Ibu Dian. Ibu di sini sebagai apa? Ya, sebagai pengurus gedung gue sama buka warung. Oh, iya. Langsung ke pertanyaannya, Bu. Ya. Kira-kira kesan Ibu ketika mengunjungi gedung kesenian ini gimana? Kesan? Iya. Wah, asik
biasa-biasa sih. Kalau kesan ibu mah biasa-biasa aja. Paling ya lihatlah gedungnya, apa namanya, kalau Sunda mah saregsek gitu. Eta aja saregsek gitu. Tapi dah gimana lagi, mungkin kerjaan ibu di sini ya udah mungkin gitu. Itu kesan ibu. Pertanyaan nomor 2, program atau kegiatan apa yang paling menarik perhatian ibu? Program Iya, yang paling menarik ya paling di sini teater lah. teater. Iya, teater, terus kayak kesenian karawitan gitu. Ya itulah pasti di gedung kesenian mah. Udah gitu. Pertanyaan nomor 3, harapan ibu terhadap gedung kesenian ini gimana? Ya pengennya mah dibagusin, dirombak lagi gedungnya biar tambah bagus gitu. Ya udah gitu. Ya, mungkin harapan ibu mah gedungnya pengen bagus lah gitu. Pertanyaan terakhir, menurut ibu gimana sih cara buat menarik lebih banyak pengunjung ke gedung kesenian ini? Yang menarik, Iya. oh lebih banyak pengunjung. Ya mungkin kalau ada kegiatan harus banyak sosialisasi antara yang bikin acara sama masyarakat gitu. Ya mungkin kan biar tahu, terus kan misalkan ada kegiatan rutin seperti ada kan di sini tiap tahun kibar budaya. Nah, dari acara itu teh masyarakat teh perlu tahu. Iya. Jadi kan ini minat nih antara yang bikin acara teh sama masyarakat di luar teh. Nonton gratis gitu. Tiap ini teh masyarakat teh dikasih tahu. Ya mungkin insya Allah lah pasti ada yang pengen nonton penasaran gitu. Ya gitu aja itu. Udah panjang pasti gitu, gimana lagi. Di sini sebagai apa? Di sini saya sebagai pelaku seni. Seni. Ya, mungkin pelaku seni itu kalau ada kegiatan dari dinas di gedung kesenian bisa ikut serta, gimana ada yang manggil juga sih gitu. Berarti sering berkunjung ya? Berkunjung sering karena ini tempat latihan juga, tempat latihan rutin sama tempat nangkring lah gitu. Isi waktu. Langsung ke pertanyaan ya. Kira-kira gimana sih pandangan AA tentang kondisi saat ini gedung kesenian? Kalau dilihat saat ini beda dari sama yang dulu ya. Kalau dulu itu pengelolaan teratur, karena kalau dulu itu banyak kegiatan tiap bulannya itu kayak nyawang bulan, kegiatan teater di sekolahan gitu kan. Kalau sekarang mungkin karena kurangnya kegiatan, jadi nggak tahu karena tidak terkondisikan dalam fasilitasnya ataupun area parkirnya gitu. Jadi kelihatannya kalau sebenarnya bala ya, kurang kelola lah dalam fasilitas, sama cat gedungnya juga akan kelihatan beda sama dari yang dulu beda. Pertanyaan nomor 2, menurut AA program atau fasilitas apa yang perlu diperbarui untuk menarik lebih banyak pengunjung? Kalau program sama fasilitas itu mungkin dari alatnya ya. Kalau dari alat di sini baru ada semacam gamelan, itu sudah ada full set. Cuman gamelan dari Salendro, baru dari Salendro, belum komplit semua. Memang itu satu fasilitas buat kerawitan gitu kan, buat sosialisasi sama orang lain dan edukasi ke masyarakat. Dan yang lainnya mungkin fasilitas di dalam udah lumayan enak lah. Kalau di dalam buat acara on airnya udah lumayan. Mungkin itu kalau fasilitas di dalam mah lumayan udah ada lah. Paling di fasilitas di luar mungkin ya, supaya menarik orang lain gitu kan, supaya memancing orang lain untuk ada apa sih di gedung kesenian kan. Kalau dibagus-bagusin dari luar Jadi penasaran. iya, jadi bikin penasaran orang lain yang lewat gitu. Pertanyaan ketiga, bagaimana keterlibatan masyarakat dapat meningkatkan kehidupan seni di gedung ini? Ya mungkin harus banyak-banyak kegiatan di gedung, dari maupun dinas atau
tiap sanggar gitu kan. Kebetulan kan kalau di Tasik itu banyaknya sanggar, jadi kita bisa dijadwalkan di tiap gedung. Sanggar mana dijadwalin seminggu sekali, jadi buat meningkatkan edukasi ke masyarakat gitu, ataupun ke anak sekolah. Paling gitu aja sih. Pertanyaan 4, harapan untuk masa depan gedung kesenian ini gimana? Harapannya mungkin harus lebih harus lebih diperhatikan gitu kan, secara pengelolaan gedung dan fasilitasnya, sama kegiatan-kegiatan yang lain buat edukasi ke masyarakat, anak sekolah dan generasi muda gitu kan. Semua pemangku kepentingan pemerintah, komunitas seni, dan masyarakat harus berkolaborasi dalam merencanakan dan melaksanakan revitalisasi. Dengan demikian, Gedung Kesenian Tasikmalaya dapat kembali berfungsi sebagai pusat seni yang inspiratif, relevan, dan memberikan dampak positif bagi semua. Harapan saya adalah agar Gedung Kesenian Tasikmalaya menjadi jantung kreativitas di kota ini, tempat di mana seniman berkarya dan masyarakat bisa menikmati seni. Dengan upaya bersama, kita bisa menghidupkan kembali pusat seni ini, memastikan bahwa ia tidak hanya merindukan sentuhan baru, tetapi benar-benar mendapatkan perhatian dan dukungan yang layak. Revitalisasi Gedung Kesenian Tasikmalaya adalah langkah yang sangat diperlukan untuk mengembalikan fungsinya sebagai pusat seni yang vital bagi masyarakat. Gedung ini memiliki nilai sejarah dan budaya yang kaya, tidak boleh dibiarkan terbengkalai. Dan gedung kesenian ini juga tidak hanya berfungsi sebagai tempat, tetapi juga berfungsi untuk memperkenalkan beberapa elemen seni, mengidentifikasi budaya, serta mendukung pengelolaan kreativitas dan apresiasi seni di masyarakat.